Selamat pagi, siang, dan malam para penonton saya hormati. Kali ini saya akan membahas tentang peringkat analisis individu sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional. Dengan saya Virus, mari kita langsung mulai. Peringkat analisis individu menempatkan manusia sebagai unit analisis utama, bukan sistem, bukan negara, tapi orang, pemimpin, pengambil keputusan, dan dalam momen-momen tertentu bahkan seorang aktivis, diplomat, atau tokoh yang tepat di tempat yang tepat. Asumsi dasarnya, kebijakan tidak dibuat oleh negara secara abstrak, kebijakan dibuat oleh manusia, dan manusia membawa serta seluruh kompleksitas kemanusiaannya ke dalam ruang pengambilan keputusan. Lalu apa saja yang dianalisis? Kepribadian dan gaya kepemimpinan. Apakah seorang pemimpin cenderung agresif atau menghindari konflik? Apakah ia percaya diri dengan menutup diri dari masukan atau terbuka terhadap perspektif lain? Lalu persepsi dan misperception. Bagaimana seorang pemimpin membaca ancaman? Karena dalam HI yang sering menentukan bukan realitas objektif, tapi bagaimana realitas itu dipersepsikan. Dua pemimpin yang melihat fakta yang sama bisa mengambil keputusan yang sangat berbeda. Lalu ada pengalaman dan trauma masa lalu. Seorang pemimpin yang tumbuh di tengah perang akan melihat dunia dengan cara yang berbeda dengan pemimpin yang tumbuh di era kemakmuran. Dan ada satu konsep menarik yang lahir dari peringkat ini, yaitu groupthink. Ketika kelompok kecil pemimpin terlalu kompak, terlalu saling percaya, mereka bisa kehilangan kemampuan berpikir kritis. Tidak ada yang berani mempertanyakan keputusan bersama. Dan itulah salah satu akar dari bencana kebijakan luar negeri. Mari kita masuk ke kasusnya. Dan kita pilih yang relevan dengan dinamika global saat ini, yaitu Vladimir Putin dan invasi Rusia ke Ukraina 2022. Dari peringkat sistem, ada penjelasannya. Ekspansi NATO ke timur mengancam ruang pengaruh Rusia. Masuk akal secara struktural. Dari peringkat negara, ada juga penjelasan nasionalisme Rusia yang kuat, ekonomi yang bergantung pada energi, rezim yang perlu musuh eksternal untuk menjaga stabilitas internal. Tapi keduanya tidak cukup menjelaskan mengapa invasi skala penuh terjadi tepat di 2022. Dengan cara itu dan dengan keyakinan bahwa Ukraina akan jatuh dalam hitungan hari. Disitulah peringkat individu masuk. Putin tumbuh di era Uni Soviet, sebuah era kejayaan yang runtuh. Ia pernah menyebut bubarnya Uni Soviet sebagai bencana geopolitik terbesar abad ke-20. Identitasnya sebagai pemimpin yang sangat terikat pada visi merestorasi kebesaran Rusia. Selain itu, selama bertahun-tahun berkuasa, Putin semakin mengisolasi diri. Lingkaran dalamnya menyempit, informasi yang masuk tersaring, para penasihat takut menyampaikan kabar buruk. Ini adalah kondisi klasik groupthink, dan hasilnya adalah kalkulasi yang keliru bahwa Ukraina tidak melawan sekuat itu, dan Barat tidak akan beraksi sekeras itu. Persepsi yang salah dari seorang individu yang kekuasaannya tidak lagi punya penyeimbang, itulah yang menggerakkan salah satu konflik paling destruktif di abad ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa.